Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz untuk kesempatan hari ini Kamis 19 Desember 2024. Kita bersama kembali di sajian acara Pandiran Baisukan dalam ruang UMKM. Ya, saya Eli pagi hari ini juga berharap untuk Anda semoga dalam suasana dan juga kabar baik ya untuk Dasanak Pro 4 semuanya. Baik, di studio Pro 4 RRI Banjarmasin dalam sajian Pandiran Baisukan di ruang UMKM pada kesempatan hari ini saya sudah bersama ini dengan salah seorang dari komunitas wanita cerdas berdaya. Beliau adalah Ibu Delmi Fadli yang akan kita ajak berbincang bersama mengenai salah satu produk mereka. Dan ini menarik pendengar karena topik kita hari ini mengenai pengolahan kerajinan eceng gondok yang kita tahu di Kalimantan Selatan ini akan banyak sekali dijumpai sungai-sungai. Maka sungai-sungai itu tidak jarang juga keberadaan eceng gondok ini ya, memang menjadi pemandangan yang mungkin kurang bersahabat begitu ya. Tapi sebagian besar justru bisa memanfaatkan peluang yang ada ini sebagai sebuah kerajinan yang menghasilkan nilai ekonomi. Dan pendengar, seperti apa cerita dari pengolahan kerajinan eceng gondok ini, maka kita akan sapa dulu untuk Ibu Delmi Fadli yang memang ini sudah berkecimpung untuk kerajinan yang satu ini. Baik, selamat pagi, selamat baisukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Delmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Ya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Iya, mungkin bisa lebih dekat lagi Bu supaya lebih kenceng ya. Oh iya. Iya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama di Pro 4 pagi hari ini berbagi cerita seputar pengolahan kerajinan eceng gondok. Ya, pasti juga Ibu ini seorang yang sibuk ya. Dan pendengar, karena sajian acara Pandiran Baisukan hari ini juga bisa pian saksikan di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin, maka bisa dilihat juga tampilan dari kerajinan eceng gondok semua ini Bu ya. Ya Bu Eli, alhamdulillah ini buatan kami dengan beberapa orang yang mengerjakannya. Baik Ibu, ada beberapa tas yang saat ini bisa disaksikan juga. Ini boleh diceritakan Bu bagaimana awal mula memulai sebuah usaha ini, karena tidak semua bisa memanfaatkan peluang yang ada ini bisa menjadi hal yang bernilai ekonomi seperti itu. Silakan Ibu Delmi. Baik Bu Eli, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya memulai ini tanpa sengaja Bu Eli. Bermula dari keprihatinan bahwa sebetulnya untuk daerah Banjarmasin yang merupakan bantaran sungai, kemudian banyak berserakan eceng gondok yang akhirnya menjadi gulma. Iya. Kemudian kami berpikir bahwa kenapa tidak dimanfaatkan limbah ini dan toh akhirnya berhasil bernilai jual tinggi gitu. Nah, jadi dengan beberapa orang teman kami memulai membuat ini karena melihat potensi pasar yang ada dan menyadari bahwa kebanyakan ibu-ibu sekarang kembali ke alam. Nah, jadi dengan menyadari itu kami memulai usaha ini berharap produk-produk ini diterima di pasar. Dan akhirnya dengan beberapa orang teman dan beberapa orang yang mengerjakannya,
jadilah seperti ini. Dan sebetulnya ini baru bermula sekitar 4 bulan, 4 tapi bulan kami ya. sudah lumayan banyak menjual dan lumayan banyak memproduksi, Bu Eli. Ya, ini berawal dari rasa keprihatinan ya, Iya. karena memang ini tidak ditutupi begitu ya. Melihat eceng gondok itu sebagian orang menganggapnya sebagai gulma, Iya, apalagi kalau musim benar. penghujan, banjir datang, kadang Iya. juga tumpukannya itu aduh ya. Tapi peluang seperti ini kalau memang apa ya Bu ya, tidak dilihat sebagai peluang yang baik ya selalu akan menjadi gulma seperti itu. Nah, kalau untuk ini memang rata-rata apakah tas Bu yang dihasilkan atau ada produk lainnya? Kebanyakan 80%-nya kami tas, tapi Tas. untuk yang lainnya dan bisa kami tuh berupa kayak tempat tisu, kemudian placemat, dan sekarang nanti akan mulai mengarah ke sendal eceng gondok, karena Gitu. itu lumayan menjanjikan. Banyak hotel atau tempat-tempat oleh-oleh Iya, itu pusat oleh-oleh gitu ya. iya, jadi lumayan terbuka pasarnya, Iya. jadi kami mulai melirik ke sana. Untuk prosesnya itu dari awal sampai kemudian menjadi barang yang cantik, yang elegan seperti ini itu bagaimana Bu? Sebetulnya prosesnya ini sangat murah dan semua orang bisa mengerjakan, Bu Eli. Tergantung orang itu berminat dan mau gitu. Tergantung Seperti minat ya. contohnya ya seperti ini. Ini adalah kalau saya bisa lihat ini adalah eceng gondok kering. Eceng gondok kering dari eceng gondok yang hidup kemudian dijemur menjadi kering seperti ini tanpa diapa-apain. Kemudian sudah kering langsung bisa dianyam menjadi tas. Dan proses pengeringannya sendiri gimana itu Bu? Pengeringannya itu kalau panas biasa itu sekitar 3 hari sampai 4 3 hari. hari Tapi ya. untuk jemur di ininya itu cukup 1 hari atau 2 hari. Kemudian digantung dan tidak boleh lembab. Oh gitu. Nah, karena kalau lembab dia akan berjamur. Jadi pada saat pengolahan ini dipastikan bahwa eceng gondok ini benar-benar kering. Nah, jadi ini sudah bisa dianyam dan dianyam pun bagi yang semua orang bisa mengerjakan, bukan suatu pekerjaan yang sulit. Iya, Ini. tergantung minat tadi Bu Iya, katakan ya. benar. Baik, apakah prosesnya juga karena di Kalimantan Selatan ini juga ada semacam kerajinan dari purun gitu Bu diolah. Apakah kurang lebihnya sama atau ada pengolahan secara khusus untuk yang di eceng gondok ini? Kurang lebihnya sama, Kurang tapi lebihnya tekniknya sama. mungkin agak berbeda ya Bu Eli. Karena sebetulnya ini menganyam, Menganyam. tapi tekniknya agak berbeda. Cuman kalau eceng gondoknya ini sudah benar-benar kering, terus ketahanannya lebih lama daripada purun. Oke. Kalau ini sudah menjadi tas dan pemeliharaannya bagus, itu ketahanannya bisa 5 sampai 10 tahun. Bu. Wah, lama juga ya Iya. durasinya. Kadang kita udah bosen ini masih awet gitu ya Bu Iya, ya. benar. Baik, ibu-ibu kaum perempuan kan biasanya suka begitu ya, ada ganti gitu. Baik, kalau ini dari yang sudah dikeringkan begitu ya, kemudian diolah lagi. Nah, ada pola-pola khusus tidak Bu? Misalkan untuk bentukan tas, untuk tas yang begini itu, apakah dibikin polanya dulu atau seperti apa? Oh iya, jadi mengolah eceng gondok ini harus pakai cetakan. Oh. Misal seperti ini, saya angkat ini ya, seperti ini. Silakan, Bu Eli. ya. Ini sebetulnya, cuman cetakan tuh sebuah kotak. Oh gitu? Cuma sebuah kotak yang kita ini kan dengan eceng gondok. Saya kebetulan membawa yang yang Masih ini ya, untuk masih menjadi proses tas. ya. Nah, jadi seperti ini. Oh, Nah, oh gitu. Jadi seperti ini polanya. ada cetakannya. Nah, kemudian dianyam, nanti hasil anyamannya akan membentuk seperti persis seperti kotak. Tinggal setelah itu kita memodifikasinya. Berarti kalau misalkan besar kecilnya juga tergantung ukuran pola di dalamnya itu ya. Benar Bu Eli. Jadi kita mau sebesar apa, apakah cuman kecil aja, Iya. tergantung cetakannya. Oke. Dan sangat gampang. Gampang karena sudah menguasai tekniknya Iya, Bu benar. ya. Tapi kira-kira bagi pemula itu ada hal khusus apa yang memang mungkin harus dipelajari dulu Bu? Kalau pengalaman saya kemarin menjadi mentor, kebetulan kemarin di Aisyah, jadi saya mentor sekitar 20 orang. Sebetulnya niat aja, Niat ya. niat, kemudian dibimbing kalau memang
berminat itu satu hari itu sudah mengerti, satu kali itu sudah mengerti. Yang penting bagaimana mengerti cara menganyamnya, kemudian selanjutnya tinggal menghaluskan kerjaannya aja, hasil anyamannya. Iya, berarti Ibu Delmi ini selain memang pelaku dari kerajinan ini yang mengolah begitu ya, sekaligus juga memberikan pelatihan, Iya. mentor juga gitu Iya, ya. kebetulan. Dan sejauh ini kalau misalkan kita bicara ke pengolahan kerajinan eceng gondoknya gitu Bu ya, kalau dalam satu hari itu bisa sampai berapa produknya kalau Ibu Delmi sendiri? Oh, kalau saya kan memelihara beberapa orang pekerja. Rata-rata kalau untuk satu tas satu orang bisa satu selesai. Satu hari selesai ya. Kalau itu dikerjakan satu hari selesai. Sampai ini sejauh mana sudah pesanannya, sampai di mana saja Ibu? Sekarang ini pesanannya kadang-kadang ada yang banyak jadi reseller juga. Oh gitu. Ini Jadi ambil terus mereka jual, dan ada kita jual sendiri, dan beberapa orang yang udah tahu mereka langsung beli ke kita, Bu Eli. iya gitu ya. Apakah juga melayani yang kan konsumen biasa lah Bu, apalagi kan kaum perempuan. Iya. Mungkin dari segi bentuknya sudah oke gitu kan, ukurannya gitu nggak masalah. Ada nggak misalkan pesanan mungkin manik-maniknya atau ya pemanisnya begitu, Oh, itu iya. berdasarkan request mereka begitu? Iya, berdasarkan request, kemudian yang sudah jadi pun kalau mereka tertarik mereka bisa beli. Jadi kita menerima open PO juga, Oh gitu. Bu Eli. Sebetulnya pengalaman saya dengan ini eceng gondok ini, ada satu manfaat yang sebetulnya orang tidak tahu, Bu Eli. Kalau bisa saya ceritakan di sini, bahwa kalau menurut ahli terapi itu kan gerakan tangan ini membuat pikiran kita jadi tenang, menghilangkan stres. Banyak yang ini kan dengan gerakan tangan. Dan kami sudah membuktikan bahwa gerakan tangan ini ternyata tuh sangat bermanfaat dengan kita menganyam. Contoh Bu Eli, misalnya kalau lagi mumet atau lagi pikiran suntuk aja, Galau gitu ya Bu ya? galau, cobalah menganyam. Pikiran gitu. akan jadi tenang. Bukan tambah mumet gitu ya? Bukan tambah Kalau mumet. kalau pemula takutnya tambah mumet Kalau gitu pemula ya? mungkin tapi iya ya. setelah itu Bu Eli itu menjadi satu keasikan karena otak kiri dan otak kanan bekerja. Dan kita sambungkan lagi dengan ahli terapi bahwa ternyata gerakan tangan itu sangat bermanfaat. Iya. Pengalaman saya kemarin menjadi mentor, ada satu orang ibu yang udah usia sekitar 60 tahun ikut. Kemudian dia menceritakan kepada saya, Bu Delmi, saya semenjak ikut pelatihan eceng gondok ini saya tidak menangis lagi setiap malam. Masya Allah. Terus kenapa Ibu? Karena setiap malam dia merasa kesepian karena keluarga sudah, karena umur sudah ini Bu, kesepian, Ngisi mungkin waktu. anak-anak sudah dijauh ini, tapi semenjak itu saya tidak menangis lagi. Bahwa manfaat di samping ada nilai ekonominya, tapi manfaat dari untuk kesehatannya juga ya. Iya, itu. Baik, kalau ini bisa menjadi jalan ya, sebuah terapi yang kita tidak sangka di awalnya begitu ya. Iya. Dan bagi seorang Ibu Delmi sendiri ini, pada saat itu ya, kalau kita mundur lagi ke belakang, kenapa harus eceng gondok sih Bu? Saya pertama melihat seperti ini. Eceng gondok, saya pertama penyuka eceng gondok. Saya Alasannya apa tuh Bu? Iya, suka tasnya Bu Eli. Suka tasnya. Kemudian saya kalau membelinya, saya harus berpikir ke Amuntai sana. Nah, terus saya juga melihat ibu-ibu pada banyak pakai eceng gondok. Ibu-ibu di pengajian, ibu ini tuh pada, terus mereka semua belinya di Amuntai. Nah, terus saya berpikir gini, kenapa saya tidak memangkas aja bahwa kita adakan di sini, terus yang ibu-ibu yang kebetulan di Banjarmasin khususnya dulu Bu Eli ya, kenapa mereka mesti jauh-jauh, kenapa kita tidak adakan di sini saja, itu pertama. Kemudian akhirnya saya tuh berpikir pengen bisa, dengan setelah saya berapa buah memakai tas membelinya, saya pikir melihat peluang, kenapa saya tidak coba? Berarti awalnya itu memang belum punya ini tentang menganyam? Belum. Sama sekali ya? Belum. Jadi saya melalui komunitas, waktu itu kita mau minta pelatihan dari Amuntai sana, ternyata biayanya cukup besar. Dan untuk saat itu komunitas belum sanggup karena sekitar 4 juta
untuk mendatangkan, karena kita harus memfasilitasi akomodasi, penginapan dan segala macam. Akhirnya kami dengan beberapa orang berangkatlah ke Amuntai untuk belajar. Kita yang Langsung ke sana datengin ya. supaya lebih murah. Jemput bola ini ya. Berbekal ilmu itu, disitulah kita mulai mencoba. Saya mulai mencoba sendiri. Ternyata saya coba terus berhasil. Saya tularkan ilmunya ke yang lain. Jadilah seperti sekarang. Tidak ingin berkembang sendiri, tidak ingin memiliki keterampilan ini sendiri, tapi sekaligus juga apa yang diolah ini bisa dinikmati oleh perempuan-perempuan di luar sana, Ibu Delmi ya. Tapi saya juga penasaran karena ini termasuk juga tergabung di komunitas wanita cerdas berdaya. Jadi wanita itu nggak cukup cuman cerdas aja ya Bu ya, tapi sekaligus juga berdaya. Sebetulnya ini komunitas yang ada sejak kapan di Kota Banjarmasin Bu, dan Ibu sendiri tergabung ini tahun kapan? Tahun berapa? Tahun kapan ya? Komunitas wanita cerdas berdaya ini kebetulan sudah lebih 1,5 tahun yang lalu berdiri. Kemudian kebetulan saya dengan Bu Alisa adalah penggagas dan pendirinya Bu Eli. Jadi kami berdua waktu itu kebetulan sama-sama ada kemampuan. Nah, terus kemampuan ilmu, kalau Bu Alisa mungkin di kecantikan, saya waktu itu adalah di bidang jahit menjahit dan sulam menyulam. Nah, berbekal dari ilmu itu bahwa keinginan kita untuk berbagi. Melihat di sana, di luar sana banyak ibu-ibu yang banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Dan mereka perlu sebetulnya satu keahlian untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Jadi sebetulnya waktu itu komunitas yang kami dirikan ini tujuannya adalah pelatihan dan pendampingan untuk UMKM. Awalnya begitu. Iya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tetap berjalan dan anggotanya sudah lebih dari 100 orang. Wah, itu pelaku UMKM. Luar biasa. Jadi tergabung di dalam itu, kami berkomunitas di situ tergabung. Ada pelakunya tuh yang kuliner, craft, kecantikan, fashion, semua ada di situ. Dan semua ilmu ada berkembang di sana. Jadi kami saling sharing ilmu dan saling berbagi. Wah, ini kalau bisa dibilang sebenarnya pusat atau gudangnya ilmu pengetahuan ya di salah satunya di komunitas wanita cerdas berdaya ini ya. Karena memang tidak satu bidang saja Bu ya, kalau dilihat itu tidak hanya di kerajinan tapi kuliner dan juga bidang-bidang lainnya tergabung di situ. Baik, ini kami juga sampaikan untuk pendengar dan sanak perempat yang ingin bergabung, silahkan kami tunggu di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Perempat, silahkan di 089534050959. Dan rata-rata dari anggota komunitas wanita cerdas berdaya ini apakah untuk kisaran Kota Banjarmasin saja atau dari daerah kawasan lainnya Ibu? Untuk sementara yang terbanyaknya di kisaran Kota Banjarmasin, tapi ada beberapa luar kota. Bahkan ada salah satunya dari Kapuas juga ada. Gitu. Marabahan dan sekitar putaran Banjarbaru dan Landasan Ulin juga bergabung. Tadi juga Ibu Delmi sampaikan bahwa di awal itu memang memulainya ya benar-benar harus ini ya, harus jemput bola apa sampai segala macam datang ke Amuntai karena memang pusatnya di sana. Baik, berarti kalau di Amuntai itu sudah tidak diragukan karena memang daerahnya rawa-rawa ya Bu ya. Otomatis yang namanya gulma termasuk eceng gondok ini akan sangat mudah dijumpai di sana, berlimpah-limpah begitu ya. Kalau kemudian Ibu Delmi punya pemikiran kenapa tidak dicoba di Kota Banjarmasin. Nah, maka bagaimana kalau untuk bahan bakunya di Kota Banjarmasin untuk memenuhi permintaan yang barangkali mungkin juga tengah meningkat atau seperti apa? Begini Bu Eli, saya waktu itu memulai dengan eceng gondok Banjarmasin. Ternyata dengan kita sudah memulai itu setiap kota itu berbeda-beda eceng gondoknya. Oh gitu. Iya. Punya karakteristik tersendiri. Karakteristik sendiri tergantung di mana airnya yang mereka tumbuh. Kalau saya coba bandingkan dengan yang di Amuntai, mungkin kalau di Amuntai itu dia tumbuh di rawa dan tingkat keasaman airnya tinggi. Terus eceng gondok itu lebih keras. Tapi kalau ternyata di Banjarmasin lokasinya berpengaruh ya. Tapi kalau di Banjarmasin karena airnya mengalir, eceng gondoknya lebih lembut.
Oh. Jadi untuk dianyam juga lebih bisa cepat, lebih tangan nggak terlalu kaku untuk menginikannya. Nggak pegel gitu ya. Iya, dan saya juga mempelajari eceng gondok yang mulai dari Jawa, Bu Eli, karena pertama saya mencoba mendatangkan dari Amuntai. Tapi kadang-kadang kita kesulitan bahan baku, kadang-kadang di sana mereka kehabisan dan mereka untuk pakai sendiri. Saya juga punya di sini pengumpul yang mengambil eceng gondok dari Banjarmasin, yang di sungai-sungai Banjarmasin. Tapi itu pun tidak mencukupi. Akhirnya saya mencoba mencari bahan bakunya ke Jawa, itu karakteristiknya beda lagi. Kalau Jawa itu warnanya lebih bagus, dia antara keras dan lembut. Jadi seperti sedang sedang antara Amuntai dengan Banjarmasin. Berarti. Jadi tiga itu kita coba. Tapi punya keunikan sendiri yang berbeda-beda dan hasil yang berbeda-beda juga. Ya, dengan karakteristik yang berbeda itu berarti peruntukannya bisa dikategorikan beda juga ya. Misalnya yang keras untuk apa misalnya Ya, gitu. kalau yang keras bisa untuk tulangnya, kita bilang untuk tulangnya. Kalau yang lembut ya. untuk menganyamnya. Nah, jadi itu. Kemudian warna juga berbeda-beda. Nah, Tapi ini kalau yang kita lihat di pagi hari ini Bu Delmi, apakah ini warna aslinya atau seperti apa? Ataukah nanti Ini ada asli. juga yang dengan warna dikasih ada warna gitu? iya. Kalau yang ini asli ya. Asli. Kalau yang punya Banjarmasin ini agak sedikit gelap. Oh Ini iya, agak karena gelap memang ya. Ada apa? Tapi banyak juga yang suka karena dia ada campur hijau-hijaunya. Tapi Ini Banjarmasin punya ya Bu ya? Iya, Banjarmasin punya. Nah, agak gelap. jadi tampilannya akan berbeda-beda tergantung jenis daripada eceng gondoknya. Tapi terlihat lebih keras ya? Atau salah? Sama Sama aja. Nah, sama aja. Ya. Baik, kalau misalkan itu akan diberi warna atau apa, berarti juga menggunakan warna alam juga atau warna khusus? Kalau saya lebih cenderung warna alami aja. Saya tidak mau Yang memberi natural warna ya. karena kebanyakan ibu-ibu sukanya warna alami, Bu Eli. Iya. Dan saya pun penyuka yang alami Iya, aja. jadi lebih ini ya. Berarti hanya mungkin beberapa saja atau orang tertentu saja yang menghendaki warna begitu ya. Iya. Tapi kebanyakan memang yang natural Bu ya. Ah. Baik. Ini nanti akan kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Pandiran Mbak Isukan. Kita akan mengetahui lebih jauh lagi mengenai pengolahan kerajinan eceng gondok ini ya Bu Delmi ya. Iya. Baik, pendengar tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah. Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih? Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itu nih nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Ini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau namanya asal kada menukar enak. Nah, pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah, ini tuh banyak banar produk lokal yang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihatin nah. Kada kalah keren. Baik pin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM yang di dalam negeri. Nih nah. Coba nanti lah. Banyak loh barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja. Iyalah, bagus bener barangnya nih lah. Nih nah, rasa ulun nih tasnya nih nah. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun nih nah. Bagus kalau. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM itu sama aja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri. Pastikan channel kamu hanya di Perompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam
informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar dan sanak Pro 4, masih kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Pandiran Baisukan hari ini dalam sajian Ruang UMKM bersama Ibu Delmi Fadli. Beliau ini juga sekaligus tergabung dalam komunitas wanita cerdas berdaya dan sekaligus memiliki kecintaan ya dan juga kiprah yang luar biasa dalam hal pengolahan kerajinan eceng gondok yang sebagian orang menganggapnya ini adalah gulma, tapi di tangan Ibu Delmi menjadi sebuah rezeki begitu ya, rezeki yang datang. Ya begitulah, memang segala sesuatu yang hadir kalau bisa dimanfaatkan, bisa berada di tangan yang tepat, itu akan menjadi berdaya guna ya, dan bahkan ini menjadi sebuah oleh-oleh yang tentu ya sebagai cenderamata begitu ya. Baik, ini cantik-cantik semua tasnya kalau bisa kita lihat pendengar di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin pagi hari ini. Tas dengan beragam ukuran dan tadi Ibu Delmi juga sampaikan memang lebih banyak kecenderungannya itu adalah menggunakan warna yang natural seperti itu ya. Bahan baku dirasa juga tidak begitu sulit karena ini ada beberapa tempat begitu yang bisa menghadirkan ya, termasuk di daerah kita Kalimantan Selatan dan juga dari luar ya, bahkan ya dari Jawa. Tapi memang karakteristik dari eceng gondok itu sendiri juga bisa dipengaruhi dari lokasi tumbuhnya ya Ibu Delmi ya. Baik, dengan keberagaman yang ada itu dan pastinya ini akan mengolah terus begitu ya. Pangsa pasarnya seperti apa dari waktu ke waktu Ibu Delmi? Oh ya, Bisa baik, Bu kita Eli. lanjutkan lagi ya. Pangsa pasarnya ini masih sangat menjanjikan, Bu Eli. Kenapa juga salah satunya kenapa saya terjun ke eceng gondok ini, saya melihat pasarnya masih terbuka lebar, apalagi tidak semua daerah punya eceng gondok. Berarti ini sebuah keunggulan tersendiri ya? Ya, ini sebetulnya menjadi primadona atau potensi daerah Banjarmasin, Kalsel khususnya Bu Eli. Nah, terus kemudian saya membrowsing itu di luar. Saya tuh dulu punya cita-cita melihat kan kalau orang luar itu suka yang alam-alam Bu, yang di luar sana Bu Eli. Terus saya tuh punya mimpi juga suatu saat bisa sampai di sana. Tapi waktu itu cuma sekedar mimpi aja. Tapi saya pelajari semua. Terus saya lihat pasarnya di luar juga lumayan bagus. Saya mencoba menerobos di luar, tapi waktu itu saya belum punya barangnya. Saya coba kerjasama dengan pengrajin lain. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa saya harus punya produknya sendiri. Kenapa? Karena pada saat nanti permintaan banyak atau apa, kendalinya adalah di kita. Karena kalau kita kerja sama yang lain, mungkin yang lain dia punya orderan gitu sendiri atau apa yang tidak bisa sesuai dengan target kita. Jadi akhirnya dari sini kami memulai coba dulu dari sedikit-sedikit, insya Allah mungkin bisa untuk melebarkan sayapnya tidak hanya di Banjarmasin, bisa ke daerah-daerah lain, bahkan mungkin keluar. Karena kalau saya lihat harganya di luar Bu Eli, dengan yang seperti ini harganya bisa 10 kali lipat. Nilainya. Jadi punya mimpinya mungkin nanti eceng gondok Banjarmasin, pengusaha-pengusaha, pengrajin-pengrajin eceng gondok ini barangnya bisa sampai di luar sana. Mungkin itu yang membuat ininya, karena potensinya sangat terbuka lebar. Ya, tadi disampaikan bahwa produk kerajinan eceng gondok ini menjadi salah satu primadona di Kalimantan Selatan, begitu ya. Karena kalau ini sudah menjadi primadona, tentu keberlanjutannya ini juga harus diperhitungkan gitu ya kan. Pangsa pasarnya mungkin tidak hanya lokal, bahkan bisa lebih dari itu. Maka peran dari pemerintah ini kalau menurut Ibu Delmi selama ini seperti apa? Dukungan dan lain sebagainya.
kebetulan karena kalau saya baru sekitar 4 bulan, jadi belum ada kerjasama dengan pemerintah, dengan Belum dinas. ada ya. Kami baru melaporkan bahwa kami UMKM ada memproduksi eceng gondok di Banjarmasin. Baru seperti itu ya. Iya. Kalau kuliner kan Ibu Delmi mungkin dari perizinan, kemudian label-label begitu ya, termasuk juga label halal, sampai kedaluarsanya, sampai apa itu kan ada tuh. Itu Iya. kalau kuliner gitu ya. Nah, sementara di produk kerajinan seperti ini, ya supaya produk kita ini juga tidak diklaim atau apa gitu ya, sebagai memang haknya kita gitu ya, itu seperti apa. Tapi sebelum dijawab, ini sepertinya ada yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan beri kesempatan dulu ya. Baik, kita akan sapa ya. Selamat Mbak Isukan, Assalamualaikum. Selamat belusukan, waalaikumsalam. Ya, Halo, dengan Mbak Edi. ya, dengan Bang siapa ini? Dengan Hakim. Dengan di Bang Ketangga. Hakim di Kayu Tangi. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Eceng Iya. gondok ini Bang. Assalamualaikum Bu Dewi. Bu Delmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Jadi kita kalau bicara tentang kerajinan enceng gondok lah, karena kita di Kalimantan ini kan sangat banyak bahan bakunya kan. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat dari segi kegunaannya memang banyak bermacam ragamnya kan, selain tas kan banyak juga yang lainnya kan. Iya. Furniture kan ada, aku lihat di Jawa tuh kan. Ada. Nah, jadi kalau bisa tuh dari pemerintah daerah tuh harus memberi mengembangkan bagaimana kayak perhotelan itu kan harus menggunakan kerajinan kayak enceng gondok kan. Baik itu dari segi souvenir-souvenirnya kan, pajang-pajangan hiasan di hotel itu kan. Untuk menambah memperkenalkan pengrajin enceng gondok untuk lebih berkembang lagi kan. Iya, baik. Apalagi ada yang eksportir yang mau kerjasama kan. Karena di luar negeri itu kan kerajinannya kan sangat diminati kan. Iya. Karena di sana itu dia suka bahan alami. Iya. Nah itu karena dia sadar karena alam ini kan tidak merusak lingkungan kan. Iya. Bahkan Kembali kita ke bisa alam membeli- ya. Iya. Tangan. Bahkan Kerajinan kita kan tangan. punya nilai tinggi kan, seni kita ini kan bisa berapa hitungan dolar kan. Iya, benar. Nah Pak. ini kalau kita dipandang dari segi secara lokal kan, jadi kita tuh masih enceng gondok kan istilahnya kan bahan baku yang Melimpah biasa ya. didapat ditemukan ya. Tapi kalau sudah nilai seni tinggi kan otomatis kan punya nilai jual yang amat lumayan kan. Iya, benar. Itu aja. Jadi kalau bisa tuh dari pemerintah juga Bang, kita sarankan supaya ada dukungannya kepada pengrajin enceng gondok Iya. kan untuk lebih maju lagi ke depannya kan. Baik, iya. Karena di sini kan sangat membantu para ibu-ibu untuk dipekerjakan kan, bisa nilai tambah untuk pendapatan Keluarga. uang keluarga lah. Nah ini Baik, ya untuk iya. Bu Dewi tadi kan, Iya, Bu Delmi. ya tetap semangat Delmi. kan, tetap Oke. maju kan, mudah-mudahan usahanya lebih maju lagi Iya, ke depannya. amin. Ya, terima Baik, kasih, kasih. Pak. terima kasih Bang Hakim atau Bang Hakim ya. Ini salah satu bentuk semangat ya, yang disampaikan oleh pendengar kita pagi hari ini, ada Bang Hakim, dan sekaligus juga sebetulnya dukungan seperti ini yang diharapkan begitu ya. Maka Iya. pemerintah juga sebetulnya harus punya andil yang lebih besar lagi gitu ya, untuk menggandeng lebih banyak lagi sosok-sosok seperti seorang Ibu Delmi ini yang mampu memanfaatkan sesuatu yang dianggap selama ini sebagai gulma, sebagai limbah, tapi punya nilai jual yang fantastis bahkan ya, apalagi kalau sudah dilirik masyarakat luar begitu. Ibu Delmi ya. Baik, tapi kalau kita bicara harapan, bicara hal-hal seperti ini, terlihatnya itu mudah karena sudah jadi gitu Bu ya. Tapi sebetulnya adakah kendala yang selama ini dirasakan oleh seorang Ibu Delmi dalam perjalanannya ketika awal memulai ini sampai saat ini, selain mengenai bahan baku tadi Ibu? Kendalanya mungkin di SDM-nya kali Bu, SDM ya. Karena memelihara mood itu, memelihara itu tuh Susah harus, ya. Iya Bu. Iya. Tapi alhamdulillah sejauh ini yang memproduksi ini tetap semangat karena mereka pun suka dengan hasil karya mereka pun bangga. Apalagi kalau bisa berhasil dijual, itu mereka juga bangga gitu Bu. Oh ya, yang tadi mengenai yang dari Pak Hakim, boleh saya komentari Boleh, sedikit Bu? silakan. Kami juga berharap
kedepannya pemerintah memberi apresiasi kepada kami, dan mudah-mudahan banyak lagi yang melakukan usaha-usaha seperti ini, karena bahan bakunya sangat berlimpah ruah di Kalimantan ini. Mudah-mudahan ini menjadi primadona dan menjadi satu kebanggaan bagi pemerintah Kalsel di luar sana, bahwa tidak semua provinsi punya. Iya, betul. Itu. Selain apresiasi, mungkin harapan lainnya Bu ya, sudah mengikuti berbagai event terkait dengan eceng gondok ini? Kemarin itu Yang cuma ikut terbaru beberapa pameran, Bu. Itu aja, masih memperkenalkan. Mudah-mudahan kedepannya kami masih lebih bisa membuka pasar lagi. Lebih luas lagi Iya, jangkauannya begitu ya. Nah, kalau misalkan sampai saat ini nih, ini sudah hampir di ujung 2024 begitu ya. Kalau misalkan pesanan-pesanan ini, apakah memang para pengrajin ini bikin dulu gitu ya, stokin banyak-banyak dengan berbagai model, bentuk dan segala macamnya, ataukah memang harus nunggu pesanan ini gitu? Oh, kami produksi setiap hari, Bu. Setiap hari ya. Setiap hari kita produksi, kecuali hari Minggu kita libur, istirahat. Tapi kalau ada pesanan yang spesifik kita kerjakan dulu itu, tapi produksi tetap jalan. Iya. Pada saat apa mungkin dapat order nih luar biasa ini gitu kan, besar gitu, pernah sudah ya? Kalau ordernya itu kadang-kadang tergantung ya, Bu. Kadang-kadang ada kunjungan Oh, misalnya, pas Bu. begitu, momen-momen begitu kunjungan ya. ke rumah kerja. Tiba-tiba tuh ada yang pesan ini, model seperti ini, mau ini. Nah, itu tuh kita sibuk ngerjakan itu duluan, Itu Bu. ya. Baik, berarti kendala utamanya itu sebenarnya walaupun tidak begitu ini, tapi kan juga menjadi catatan ya bagi seorang yang memiliki sebuah usaha ya, menjaga mood gitu ya Bu ya. Iya. Menjaga para pekerjanya, Bu. Ya, dan biasanya solusinya apa itu Bu? Sebetulnya bagaimana kita memaintain aja, Bu. Itu ya soal bahwa itu ya. menularkan bisnis ini adalah bisnis kita bersama, bahwa kebersamaan itu paling penting. Dengan bersama kita bisa, dengan bersama kita maju. Itu aja yang mungkin yang saya tularkan setiap hari, Bu Eli. Semangat terus gitu ya. Iya. Baik, karena pendengar kita tadi, Bang Hakim tadi juga melihat bahwa ini adalah sebuah peluang besar ya, kesempatan yang mungkin menjadi keuntungan tersendiri ya, karena daerah kita ini penghasil eceng gondok yang besar begitu. Kalau tidak dimanfaatkan hanya akan menjadi tumpukan yang tidak bermanfaat seperti itu. Dengan modal yang sangat sedikit, Bu Eli. Untuk Cuman memulai ini modal eceng gondok seperti ini, Bu Eli. Kalau misalnya syukur-syukur kalau ada yang rajin ngambil langsung dari sungai atau dari rawa, diolah sendiri itu tanpa modal. Tanpa modal Iya. ya. Kalau misalnya beli palingan ini 20.000 atau sampai 30.000, Itu seapa? ukuran Banjarmasin 1 kilo. 1 kilo 1 ya. kilo ini sudah bisa dapat 3 tas. Masya Allah. Murah lagi kalau di Amuntai. Amuntai itu sekitar 15.000 aja sekilo. Ada yang Itu bahkan berarti 15.000. hanya batangnya ya Bu yang diambil ya. Iya, ini sudah menjadi anyaman yang seperti Sudah ini, anyaman. yang Udah siap ini di ya. tas, sudah seperti ini, tinggal dianyam-anyam. Jadi dengan modal yang sangat murah sekali, 1 bisa kilo menghasilkan tadi. satu tas yang lumayan harganya. Karena ini buatan tangan, ini adalah seni. Jadi saya bilang ini hasil karya seni. Itu yang Jadi, mahal tuh itunya ya. Jadi kita menghargai tas ini tergantung sebetulnya berapa kita menghargai diri kita sendiri untuk seni kita. Karena seni itu tidak bisa diukur gitu ya untuk kita dengan, sendiri. Nah, uang, ya. jadi peluang dan ininya nih sangat menjanjikan bagi ibu-ibu atau bagi yang mau terjun ke sini. Ini lumayan untuk sedikitlah bagi ibu-ibu untuk beli bedak, untuk apa lumayan. Skincare lagi mahal ini ya. Skincare lagi mahal. Baik Bu, kalau misalkan ada penasaran ini ya, mungkin bisa dikasih kisaran harganya untuk beberapa tas yang ada di depan kita pada pagi hari ini. Contohnya seperti ini. Yang kalau itu? saya kan lebih kepada sebetulnya reseller, dan dengan seperti ini cetakan yang saya bangga memakai kemana-mana. Saya pakai ini Bu Eli. Ini cuma sekitar 150.000. Kalau di luar saya browsing yang seperti ini 1.500.000. Wow. Makanya 10 saya bilang kali 10 kali lipat ya. lipat. Nah, 150. jadi kisaran harga itu mulai dari yang kecil saya yang besar itu
itu paling-paling antara 75 sampai 200.000. Kisaran seperti itu ya. Tapi dengan modal yang cuman dengan modal segini harga 20 sampai 30.000 sampai di Banjarmasin jadi 3 tas. Iya. Kita anggap kan modalnya sangat kecil sekali Iya. dengan harga jual seperti itu Tapi sudah. nilai dari seni itu yang mahal. Iya. Heeh. Nah, itu ya. Baik, berarti niat tadi ya, Ibu kan sudah katakan ya, niat untuk memulai. Kalau satu hari itu kalau benar-benar niat mempelajari betul, bisa kok ya. Bisa Bisa. untuk menganyam nih ya. Satu hari bisa selesai Satu hari satu bisa tas. ya. Dan ada banyak keuntungan lainnya selain dari segi finansialnya begitu Bu ya. Ternyata juga bermanfaat untuk terapi tadi kan ya. Iya. Nah, itu mengisi waktu daripada ini ya, ternyata juga punya nilai Bagusnya jual. bagi ibu-ibu yang sudah masuk lansia itu sangat bagus. Ini menghindari kepikunan, membuat bahagia. Bisa saya ceritakan satu Silakan. pekerja saya, Bu Eli, itu seorang ibu-ibu usia 80 tahun. Iya. Usia 80 Masih tahun produktif. masih produktif. Salah satunya ini hasil karya beliau. Wow. Nah, kenapa? Karena sebetulnya background beliau itu sebelumnya sudah menganyam, kemudian masuk ke ini. Itu yang saya bilang tadi, karena otak kiri dan otak kanan bekerja, Masih beliau aktif. tidak pikun, badan tetap sehat, tidak ada penyakit, masih seperti yang usia di bawah 50 tahun Wah, aktivitasnya. gitu ya. Heeh. Berarti salah satu upaya pencegahan kepikunan gini ya. Iya. Nah, Ibu untuk yang pegangannya itu ya, apa ya namanya ini? Ini ya. Pegangannya, kan itu tidak sama juga dengan yang lainnya. Apakah itu juga dari eceng gondok kalau yang sebelahnya itu, Bu? Ini Semua eceng ini gondok eceng ya? gondok semua. Eceng gondok Ini semua eceng ya. gondok semua. Berarti tidak ada yang terlewatkan begitu ya. Kalau ini sudah kita modifikasi. Modifikasi. Kalau ini asli eceng Asli. gondok semua. Iya. Ah. Baik, ini warna-warna yang cantik karena memang warna-warna bawaan gitu ya dari alam begitu. Benar. Terus kita Baik. menonjolkan untuk aksesorisnya, kita lebih menonjolkan sasirangan karena ini Banjarmasin Produk adalah lokal juga ya. produk lokal, jadi kita dahulukan sasirangan daripada yang lainnya Iya. supaya menjadi paket oleh-oleh Iya, berarti gitu, Bu. matching Kalau aja orang mau gitu ya. keluar, ada tamu dari luar, bahwa nih asli Banjarmasin semua. Khasnya begitu ya. Iya. Kalau pernah melihat eceng gondok barangkali di tempat lain ya pasti, tapi ciri khas Banjarnya itu juga dapat ya di olahan di Kalimantan Selatan ini ya dengan sasirangan itu. Iya, Ya itu semakin memperkuat ya Iya, benar. untuk pengolahan kerajinan eceng gondok di Banua kita. Baik, harapannya ke depan seperti apa ini, Bu? Harapan kedepannya bahwa di Banjarmasin ini semakin banyak pengrajin eceng gondok supaya bisa mengangkat potensi daerah dan membanggakan Banjarmasin, dan pemerintah juga bisa mendampingi kami sebagai pelaku usaha yang masih baru memulai, kemudian pelaku UMKM, mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang menjadi UMKM naik kelas. Ya. Selain harapan untuk bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, apresiasi dari pihak lain ya untuk memajukan kerajinan ini ya Bu ya. Sekarang kan sudah eranya digital ya, media sosial dan segala macam. Apakah Ibu juga menggunakan ini, dan kalau iya itu seperti apa? Oh iya. Kita menggunakan ini pemasaran digital, tapi insya Allah kedepannya kita akan bekerja sama dengan beberapa kemarin yang saya lakukan pelatihan kepada beberapa ibu-ibu yang di Aisyah, kebetulan di Aisyah saya memberi pelatihan ada sekitar 22 dan mereka sudah produktif, dan kita insya Allah kedepannya mungkin dengan komunitas wanita cerdas berdaya juga yang sudah memulai pelatihan ini, kedepannya kita bekerja sama dengan istilahnya yang pakarnya yang pakar digital seperti Maklon gitu Bu. Nah jadi kita menyediakan produknya, mereka memasarkan. Ya, berarti sebuah kolaborasi Kerjasama, yang bagus begitu ya. Baik, ini kan tadi kenapa harus eceng gondok? Terus Ibu mengatakan ada beberapa hal yang memang menjadi keunggulan seperti itu ya. Di akhir kebersamaan kita pagi hari ini Ibu, karena ini sebuah olahan tangan juga, kemudian bahan bakunya juga dari alam yang ada di daerah kita begitu ya.
termasuk juga hasil jadinya ini tetap mengedepankan kenaturalannya begitu ya. Ada pesan apa yang ingin disampaikan oleh seorang Ibu Delmi melalui eceng gondok ini? Adakah mungkin nilai-nilai filosofis dari kearifan lokal alam yang sudah memberikan begitu banyak kepada kita ini? Silahkan Iya. Ibu Delmi. Jadi bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak muda di luar sana, disediakan Allah bahwa ini sangat bisa diolah dan dengan harga murah. Kenapa kita tidak mengambil peluang itu? Daripada mencari yang lebih susah, kemudian susah juga menjualnya. Sementara eceng gondok ini saat ini sangat terbuka peluangnya, limbahnya juga membantu pemerintah mengatasi limbah, kemudian bahan bakunya gampang dicari dan menghasilkan nilai seni dan rupiah yang juga lumayan. Kenapa tidak kita kesini? Mari kita giatkan kerajinan tangan, karena saat ini orang mulai melirik handmade itu orang paham kalau itu jiwa bagi orang-orang yang punya nilai seni tinggi, dan orang akan sangat menghargai berapapun harga yang Bapak Ibu berikan. Bagi orang yang sangat menghargai seni, itu tidak akan menjadi kendala, bahwa itu hanya akan dinilai dilihat seninya bukan harganya. Jadi hargailah diri kita sendiri. Kita masing-masing mempunyai jiwa seni dan keterampilan seni yang dianugerahkan oleh Allah. Hargai itu dan lakukanlah sesuatu selagi bisa dan selagi mampu. Baik, terakhir ini Bu, kalau misalkan bagi pecinta olahan-olahan yang memang handmade begitu, kemudian juga suka yang tradisional begitu, kemana kira-kira akan membeli produk Ibu Delmi ini? Kebetulan saya punya rumah kerja di Jalan Batu Benawa 2, Teluk Dalam. Di situ bisa dilihat berbagai macam kerajinan yang kami hasilkan, dan bisa pesan di sana, bisa berkunjung ke sana. Silahkan di Jalan Batu Benawa 2, nomor 10, Rumah Kreatif Delmi. Rumah Kreatif Delmi. Sekaligus kita akan diajari barangkali pendengar ya, bagaimana menganyam gitu. Diajarin nggak sih Bu? Boleh kalau Boleh bisa ya. Oke, baik. Tapi yang pasti terima kasih untuk pagi hari ini, waktunya sudah diluangkan bersama pendengar ya, Nasanak-Nasanak Pro 4, berbagi informasi, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Delmi ini tidak ada yang tidak mungkin. Alam sudah memberikan begitu banyak, dan itu akan menjadi nilai lebih jika berada di tangan yang tepat, selain juga bernilai seni, sekaligus juga menambah nilai ekonomis bagi keluarga ya. Selalu sehat untuk Ibu Delmi, sukses terus dengan usahanya, dan semoga pemerintah ini juga mendengar ya, selain apresiasi, dukungan, dan hal-hal yang memang diperlukan untuk pengembangan usaha ini bisa semakin mempermudah, memperluas pengembangan dari usaha pengolahan kerajinan eceng gondok di Kota Banjarmasin khususnya, dan Kalimantan Selatan secara umum. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ataupun yang menyimak saja obrolan kita Pandiran Mbak Isukan di ruang UMKM pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.